Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 bab pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, manfaat kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Selanjutnya, Bu Guru akan menayangkan dengan video. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan menyimak tayangan video. Silahkan anak-anak bisa mengamatinya dan boleh mencatat poin-poin penting supaya nanti apabila Bu Guru minta, salah satu anak bisa menjelaskan inti dari tayangan yang Bu Guru putar. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, dari tayangan itu kita tahu kan, jadi iman kepada kitab Allah itu apa? Nama-nama kitab Allah itu apa aja? Nah, setelah kita melihat dari tayangan video yang tadi, silahkan anak-anak semua baca di buku paket kalian, di buku paket masing-masing, bab 1, ya, halaman 8, coba dibuka bukunya. Nah, di situ silahkan secara bergantian ya nanti, mulai dari Robin, silahkan dibaca. Nah, Robin dibaca dan yang lainnya tolong menyimak ya. Nanti setelah membaca, Ibu tunjuk salah satu untuk menjelaskan isi atau maksud dari yang dibaca
temannya tersebut. Nah, silahkan Robin dibaca bukunya. Teman-teman yang lainnya menyimak ya, supaya nanti kalau ditunjuk bisa menjawab. Sekarang Ibu tunjuk salah satu untuk menjelaskan isi dari tayangan dan bacaan yang ada di buku paket kalian masing-masing. Jadi intinya itu seperti apa? Nah, jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan unjuk tangan ya. Ya, terima kasih kepada Robin, dan terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah menyimak dengan baik. Nah, jadi begini, iman kepada Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Nah, nama-nama dari kitab-kitab Allah yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, Taurat di sini berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan ditujukan kepada bangsa Bani Israel. Ajaran-ajaran pokok pada kitab Taurat yaitu berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah berhala atau patung, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, larangan mencuri, dan larangan membuat zina. Kitab Taurat disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ditujukan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Zabur menggunakan bahasa Qibti. Kitab Zabur disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani dan ditujukan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab-kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya menjelaskan bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat 30. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang ajaran-ajaran yaitu akidah, tentang keyakinan, akhlak, tentang budi pekerti, ibadah, muamalah, tarikh atau sejarah. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran memiliki 114 surat. Setelah membaca buku paket kalian masing-masing, serta menyimak dan mampu menjelaskan isi dari tayangan serta buku paket kalian. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan evaluasi yang ada di bab 1. Setelah selesai, kalian dapat mengumpulkan tugas kalian di meja Bu Guru. Kemudian, Bu Guru akan nilai dan Bu Guru evaluasi tugas kalian. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Tugas kalian sudah Bu Guru koreksi semuanya dan sudah Bu Guru nilai. Luar biasa dan hebat-hebat semuanya, murid-murid Bu Guru dapat menjawab dan mengerjakan dengan baik. Nah, dari poin-poin tadi setelah kita pelajari bersama, kita ulas kembali sebelum kita tutup pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Jadi iman kepada kitab Allah tadi yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Selanjutnya nama-nama kitab Allah tadi ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu rasa pertemuan kita pada kali ini cukup. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Tetap semangat belajar, tetap rajin membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.